Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat lanjutkan kembali kajian kita. Kita sampai pada suratul Kahfi, surah yang ke-18 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arada. Dan kami tunjukkan, kami perlihatkan dengan sungguh-sungguh Jahannam itu kepada orang-orang kafir pada hari kami di yaumul qiyamah. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri, yaitu orang-orang yang mata mereka yang di waktu di dunia fi ghita', di dalam tutup sumbat, yang tertutup, 'an dzikri, dari mengingatku atau dari ingatanku. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tidak bisa mendengar. Afa hasibal ladzina kafaru, apakah orang-orang yang kufur itu mengira ayyattakhidhu ibadi min duni awliya, untuk menjadikan para hambaku sebagai para wali, sebagai pelindung, sebagai penolong selain dari aku. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula, sesungguhnya kami jadikan, kami siapkan jahannam itu sebagai hidangan buat orang-orang kafir. Baik, kita lihat lagi dari awal. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang apa yang akan dialami oleh orang-orang kafir nanti di yaumul qiyamah. Di dunia mata mereka tertutup dari peringatan Allah, tidak melek, tidak lihat peringatan Allah, tidak dapat mendengar, nggak dapat mendengar peringatan Allah. Nah, di akhirat nanti, yang dulu mereka tidak mau lihat, yakni tidak mau lihat peringatan Allah, ditunjukkan kepada mereka neraka. Nih, dulu kamu nggak percaya kan dengan peringatan Allah? Nih, lihat neraka. Wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arada, yaitu alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri, yaitu orang-orang yang dulu, maksudnya di dunia, mata mereka tertutup dari peringatanku, dari mengingatku, nggak mau ingat Allah, nggak mau terima peringatan Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tidak bisa mendengar, yang tidak dapat memahami perintah Allah, larangan Allah. Nah, sudah, sekarang kalau di yaumul qiyamah, apa bisa mereka mencari penolong-penolong lain selain dari Allah? Dulu di dunia pada musyrik. Afa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya, apakah para hambaku, apakah orang-orang yang kufur itu mengira bahwa mereka bisa menjadikan penolong-penolong selain dari aku di antara para hambaku? Sebetulnya ayat seperti ini sudah banyak dengan berbagai perumpamaan Allah menjelaskan kepada manusia supaya mentauhidkan Allah, supaya tidak musyrik, dan yang mereka jadikan sembahan selain dari Allah yang sebenarnya tidak bisa apa-apa, tidak berkuasa apapun, tapi tetap mereka jadikan sembahan selain dari Allah.
nanti di yaumul qiyamah akan ditunjukkan oleh Allah bahwa ternyata yang mereka jadikan semua tidak bisa tolong mereka sedikit pun dari murka Allah. Dan yang ada adalah jahanam yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mal. Katakan hai Muhammad, maukah kami beritahu kamu terhadap orang-orang yang merugi amalnya, yang paling merugi amalnya? Ibarat orang dagang, dia sudah capek, dia sudah lakukan ini itu, nggak dapat apa, malah dapat kebalikannya. Ini al-akhsarina, orang-orang yang merugi amalan, yang paling merugi amal. Di dunia dia capek, dia berbuat, di akhirat malah dapat azab. Siapa ini al-akhsarina amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sa'yuhum fil hayatid dunya, usaha mereka dalam kehidupan dunia ini dhalla, hilang. Di akhirat tidak bisa dipetik. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka mengira bahwa mereka sudah melakukan perbuatan yang baik. Jadi dikira di dunia dia sudah berbuat baik, nanti bisa dipetik pahalanya di akhirat. Ternyata hilang sia-sia. Nah ini kan orang yang paling merugi. Al-akhsarina a'mal, orang-orang yang paling merugi amal. Di dunia mereka pandang yang mereka lakukan baik. Siapa itu? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Di dunia nggak percaya dengan ayat-ayat Allah. Kok dikatakan tadi merugi amalnya? Ya karena di dunia mereka melakukan ini itu, ternyata nggak dibalas dengan surga oleh Allah, malah dibalas dengan neraka. Karena nggak percaya dengan ayat Allah. Ayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati seorang rahib. Hai rahib, hai Umar nangis. Lalu ditanya, "Ma yuki kayak Umar? Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar?" Umar katakan, "Tadzakkartu qaulallahi ta'ala." Saya ingat firman Allah Ta'ala, "Amilatun nasibah." Dia amilah berbuat, nasibah lelah, capek. Capek toh nggak dapat apa-apa. Nah ini kalau kita tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir dia tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Dan melakukan ibadah dengan cara mereka mempersekutukan Allah itu melelahkan, mengeluarkan biaya yang banyak. Kok mereka mau? Karena mereka mengira itu adalah perbuatan yang baik. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi kufur terhadap ayat-ayat Allah, waliqa'ih, dan kufur terhadap pertemuan dengan Allah. Nah percaya bahwa nanti akan bertemu dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka batal amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak akan tegakkan timbangan untuk mereka pada hari kiamat. Apa yang disebut kami tidak akan tegakkan timbangan untuk mereka, yakni kami tidak akan memberatkan timbangan mereka. Aila nuqilu mawazinahum li'annaha khaliyatun 'anil khair. Yani kami tidak beratkan timbangan mereka karena ternyata amalan mereka itu sepi dari
dan kebaikan. Jadi tadi di hari kiamat, biar amalnya banyak, kalau amalnya tidak mengikuti petunjuk Allah atau kufur terhadap ayat Allah, ya kosong, nggak ada apa-apanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la ya'tir rajulul 'azimus samin, nanti akan datang yaumul qiyamah, dari kiamat, orang yang gede, gemuk, la yazinu 'indallahi janaha ba'udah, di sisi Allah tidak akan setimbang dia dengan sayap seekor nyamuk. Gede, gemuk, tapi di sisi Allah masih lebih berat sayap seekor nyamuk. Kenapa? Ya karena kufur terhadap Allah. Amal mereka nggak ada artinya apa di sisi Allah. Iqra'u in syi'tum. Lalu Nabi katakan, kalau kamu mau, bacalah firman Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Di hari kiamat kami tidak akan tegakkan timbangan untuk mereka, yakni kami tidak akan beratkan timbangan mereka. Meski mereka dulu pandang baik perbuatan mereka, mereka beranggapan bahwa amal mereka akan diterima oleh Allah, dicintai oleh Allah, orang yang mengikuti aturan Allah, juga tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika jazaohum jahannam. Itulah balasan mereka adalah jahannam, bima kafaru, dengan sebab mereka kufur, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka jadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai huzwan, sebagai olok-olok. Jadi kufur, jadikan ayat Allah kufur terhadap mereka kufur, lalu jadikan ayat-ayat Allah, rasul-rasul Allah sebagai huzwan. Baik. Innal ladina, balikannya, innal ladina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzulan, adalah bagi mereka surga firdaus, nuzulan, sebagai satu hidangan dari Allah. Sebagaimana sudah sering kita bahas bahwa di Quran, kata-kata alladzina amanu biasanya dihubungkan dengan wa 'amilus shalihat, dan berbuat yang saleh. Nah, ini menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya keyakinan, tetapi harus dibuktikan dengan amal, harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi nggak bisa kita bilang orang iman kuat, akidahnya kuat, biar kata kadang sholat kadang kagak, kadang sholat kadang enggak, ya berarti imannya lemah. Di antara iman dan amal soleh nggak bisa dipisahkan. Akidahnya kuat nih, agamanya kuat nih, ya iman beriman, kemudian sholat juga rajin, tapi maksiat mulu, nggak beriman juga. Nggak bisa kita bilang apa imannya kuat. Jadi nggak bisa dipisahkan antara iman dan amal soleh. Yang kedua, amal soleh juga tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak didasari dengan iman yang benar, kalau tidak didasari dengan tauhid yang benar. Ya, contohnya orang-orang kafir. Orang kafir itu alladzina kafaru a'maluhum kasarab. Orang-orang kafir itu alladzina kafaru a'maluhum kasarab, amal mereka bagaikan fata morgana. Jadi fata morgana itu dari jauh kelihatan kayak ada air, didekati ternyata tidak ada apa-apa. Nah, itulah amal soleh yang tidak didasari dengan iman. Jadi kedua-duanya nggak bisa dipisah-pisahkan. Maka kemudian para ulama mengatakan iman itu adalah ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal.
sesuatu yang bersemayam di hati dan dibuktikan dengan perbuatan baru benar. Nah, yang beriman dan berbuat saleh ini yang nanti akan mendapat Jannatul Firdaus. Apa itu Al-Firdaus? Kalau Mujahid katakan, itulah surga. Tapi pakai bahasa Romawi. Apa ya, bahasa Barat kan sekarang Paradise, Firdaus. Baik, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan begini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau katakan, "Idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhu al-firdaus." Kalau kamu minta surga kepada Allah, mintalah firdaus kepada Allah. Kemudian fa innahu a'lal jannati wa awsatul jannah, karena dia bagian yang tertinggi dari surga dan yang paling bagus dari surga. Wa minhu, dan darinya mengalirlah sungai-sungai yang ada di surga. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di bahasa Barat, apa Inggris atau lainnya itu dengan bahasa Arab kan banyak dekat ya. Firdaus, Paradise, apa lagi, orang Arab kata Arbun, orang Inggris orang Jerman kan mirip ya. Yang jauh Jawa ya, Bantolo, jauh betul ya. Apa Bantolo, apa Paradise, Firdaus, kita Suwargo, jauh ya, jauh. Baik, kemudian khalidina fiha, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak menginginkan pindah, intiqalan. Saat itu surga Firdaus nggak ingin pindah dari surga Firdaus. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, katakan, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, andai saja laut itu sebagai midadan, sebagai tinta, di kalimat Rabbi, untuk kalimat-kalimat atau ilmu Tuhanmu, yang untuk menulis ilmu Tuhan. Misalnya lautan itu sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah. Karena fidal bahr, niscaya laut itu akan habis kering. Qabla ayyam fada kalimat Rabbi, sebelum ayat-ayat Allah, sebelum kalimat-kalimat, sebelum ilmu Allah habis. Walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun kami datangkan lagi, tetap nggak cukup. Maksudnya apa? Ilmu yang diberikan Allah kepada kita itu sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Sedikit banget yang diberitahukan oleh Allah. Ya, kayak pendeta-pendeta yang bertanya kepada Rasul, tokoh-tokoh Quraisy yang bertanya kepada Rasul, tapi PR-nya yang kasih pendeta-pendeta Yahudi Madinah. Di antaranya ditanyakan tentang ar-ruh. Lalu diturunkan surah Al-Kahfi tentang pemuda-pemuda yang kisahnya sangat menakjubkan, yaitu Ashabul Kahfi. Lalu tentang orang yang berkelana ke timur ke barat, yakni Dzulqarnain, yang tempoh hari sudah kita bahas. Dan yang ketiga tentang ruh. Nah, ruh itu kata Allah, yasaluna 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalilan. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Asal insya Allah yang guru banyak dia. Kalau guru ya pasti belajar psikologi, ilmu jiwa. Ahli-ahli jiwa itu nggak bisa mendefinisikan apa itu jiwa. Ini lucu ya, belajar ilmu jiwa tapi nggak tahu apa itu jiwa. Ya selalu dan ada roh. Beliau roh min amri rabbi.
Maka ada yang mengatakan sebenarnya belajar psikologi itu belajar behavior, belajar tingkah laku. Jadi yang dipelajari gejala dari jiwa, yang tampak dari jiwa. Nah, tapi siapa yang mengingkari tentang adanya roh? Siapa yang mengingkari adanya jiwa dan seterusnya? Ada, karena orang hidup ya berarti punya roh dan seterusnya. Jadi itu hanya ilmu Allah yang Allah berikan sedikit. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Maka jangan kemudian dikasih ilmu sedikit saja sudah kufur terhadap Allah. Nah, kalau di Quran kan Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya semua yang takut terhadap Allah di antara para hambanya adalah ulama. Nah, kalau tanggung-tanggungnya kan itu tadi, akhirnya malah mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau belajar terus ya makin sadar bahwa kita sebenarnya tidak berilmu apa sedikit ilmu yang kita miliki. Karena ada filosof yang katakan saya tidak tahu maka saya percaya. Saya tidak tahu maka saya percaya. Makin belajar sudah semakin tidak tahu. Terlalu banyak hal yang manusia belum ketahui. Nah, maka percaya dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu sudah kita bahas bahwa petunjuk yang Allah berikan kepada manusia, nah, itu ada yang sudah ada dalam diri kita, ya kayak panca indera, perasaan, akal yang paling tinggi, ya semuanya bisa dijadikan ukuran. Orang yang punya panca indera dan yang tidak punya panca indera kan beda, lebih pas yang punya panca indera. Suruh pegang sesuatu, ini apa ini? Yang lihat dengan yang lihat dia beda. Oh ini karpet, bukan di babat. Ini dia kan beda-beda mungkin apa jawabannya. Nah, yang mana yang lebih benar? Yang lihat karpet. Dan tapi panca indera saja ya tidak cukup. Orang dikasih perasaan. Perasaan itu bisa untuk mengukur nilai etika dan estetika. Yang sopan mana, yang nggak sopan mana, yang indah mana, yang nggak indah mana. Tapi yang nggak bisa juga dijadikan sebagai patokan. Perasaan setiap orang itu beda. Menurut saya indah, menurut Mas Andi mungkin enggak. Ya kan? Baik, maaf, bukan soal ini ya Pak. Kalau orang kita, kalau kulitnya agak hitam, menurut kita yang indah pakai baju warna apa? Jangan menjelekan kita kan jarak. Tapi maksud saudara orang Afrika baju buka, orang hitam pakai apa? Hijau, merah. Bagi mereka ini nggak matching. Tapi bagi mereka ya nggak apa-apa. Ini nggak bisa dibantah, orang perasaan setiap orang beda-beda. Terus wanita yang cantik yang gimana? Ya beda-beda kan. Ada yang lehernya lebih tinggi, ada yang kupingnya lebih dalam, ya bagi mereka cantik. Yang orang Cina siam tuh kakinya dilipat begitu, kecil jalannya begitu. Ya itu bahasa nggak bisa dijadikan patokan. Nah, kemudian soal sopan dan tidak sopan ya beda-beda. Orang Jawa bilang sopan, orang Arab ini apa nih? Saya kalau tanding banyak orang Arab saya nah, buat kita yang nggak sopan kan? Ayo duduk begini, ada orang tua. Orang Arab biasa duduk begini, makan begini biasa. Beda ternyata ya, ukurannya beda. Ada orang Arab kasih tahu ketawa. Kalau buat orang Indonesia begini ini berarti lagi malah lagi begini. Diketawa, buat mereka biasa. Pegang pala, pegang jenggot. Anak kecil pegang pala dikelepang. Kurang ajar orang tua. Nah orang sana biasa. Kadang-kadang anak kecil pegang pala orang tua dicium jidatnya, penghormatan. Nah ini kalau bicara soal sopan dan tidak sopan yang nggak bisa dijadikan patokan. Maka Allah kasih yang lebih tinggi, yaitu akal. Tetapi jangan juga kita terlalu mendewakan ini. Nah, sekalipun di Quran banyak afala ta'qilun, afala tatafakkarun.
bukan apa yang di Quran itu tidak makul, tidak, tapi ini kita yang tidak sampai, bahwa sekalipun yang terbaik ini tapi akal kita kekuatannya terbatas, sehingga yang namanya satu teori itu sekarang dikatakan benar nanti juga dibantah oleh teori yang lain, masih sangat nisbi, masih sangat relatif. Padahal salah satu syaratnya kan harus rasional, harus makul. Itu biasa lah teori ini kritik oleh teori ini berikut dan seterusnya. Selama teruji itu orang sebut dalil Pythagoras, dalil Archimedes, dan dengan akal saja. Dengan akal saja orang suruh cari Tuhan kalau ketemu, nggak bisa tanpa pemberitahuan dari Allah. Itu filosofi Yunani tak satu pun kalau sudah bicara tentang ketuhanan yang sampai kepada kebenaran yang hakiki, nggak ada. Kalau bicara tentang dasar-dasar sains, ya masya Allah luar biasa kan, masih bermanfaat buat kita sampai sekarang. Tapi ketika bicara tentang ketuhanan nggak ada satu pun yang sampai pada satu kebenaran. Kayak dulu kita waktu di SMP belajar Thales yang menggosok-gosokkan dua benda, dia bicara juga tentang ketuhanan. Filsafat Thales itu begini, segala sesuatu itu air, berasal dari air, akan kembali kepada air. Oh bisa ya? Filsafatnya filsafat air, tentang kalau bahasanya Pak Haji Madul tentang sangkan paraning dumadi. Kalau filsafat pasti bicara itu. Nah, ternyata dia filsafatnya air. Ternyata dia hidupnya di pantai. Tiap hari yang dilihat air. Maka ya nggak jauh dari apa yang dijangkau oleh indra. Lah paling sempurna paling Plato yang katakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari yang satu tidak bermula. Siapa itu? Yang udah segitu aja. Nggak sampai kepada Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nggak sampai pada qul huwallahu ahad Allahus samad dan sebagainya. Jadi itu semuanya kita tahu melalui wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul, dan yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau manusia kemudian merasa berilmu dikit kemudian menentang Al-Quran, ini terlalu naif yang seperti ini. Baru habis yang dia ketahui. Kok sampai mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang baru S5 aja udah ini. Ya. Coba lihat para ulama besar. Itu kalau dikasih S berapa itu S-nya? Karyanya masih ada, bisa kita lihat. Itu kalau diuji, yang uji ya nggak berani, siapa yang bisa uji itu. Nah, sekarang kadang-kadang asal-asalan ini sudah lulus. Apalagi kalau agak tentang Islam, cepat lulusnya. Bicara tentang filsafat akan tentang Quran Sunnah, ya cepat lulus. Nah, sekarang jadi karena manusia tidak cukup dengan bekal yang Allah berikan di dalam tubuh manusia, maka dibantulah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Nah, itu kan sudah dijanji ya, waktu diturunkan dari surga Adam dan Hawa. Fa inna ya'tiyannakum minni huda, kalau datang petunjuk pada kamu dariku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Begitu dari di dunia diturunkan wahyu, banyak juga yang tidak beriman, sombong. Masya Allah, padahal ilmu yang diberikan Allah itu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka begini, yang datang dari Allah itulah yang kebenaran yang mutlak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, sekarang kayak surga, neraka, mahsyar dan seterusnya, itu bukan tidak rasional. Kalau 1 tambah 1 ada 2 itu rasional. 1 tambah 1 ada 5 itu irrasional. Tapi kalau bicara surga, neraka dan seterusnya itu meta rasional. Itu di atas kemampuan rasio kita.
Ini nggak mampu kita untuk menjangkau. Nah itulah al-umurul ghaibiyah. Kalau semuanya bisa dijangkau oleh ini, ya nggak usah pakai wahyu. Ya, bisa nyari sendiri apa itu surga, apa itu mahsyar, apa itu mizan dan seterusnya. Jadi al-umurul ghaibiyah itu hal yang meta-rasional, hal yang di atas kemampuan akal. Baik, diingatkan kita oleh Allah. Nanti dalam masalah-masalah ini juga diajari kita oleh Allah dan Rasul untuk mengimani hal yang di atas kemampuan jangkauan akal. Dan misalnya kenapa disuruh perang ketika kondisi menuntut untuk perang? Allah katakan, nah, barangkali kamu asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal dia khairul lakum, padahal dia lebih baik. Bisa juga kamu menyukai sesuatu padahal dia syarrul lakum, dia tidak baik buat kamu. Nah ini kan diajari kita untuk pakai cara pertimbangan Allah yang di atas kemampuan akal kita. Nah sekarang Rasul juga ajarkan misalnya salah satu uqsimu alaihim, ada 3 yang aku bersumpah. Apa itu? Mazada abdul bi'afin illa izzan, seorang hamba dengan memberikan maaf tidak bertambah kecuali kemuliaan dan sukses. Nah itu juga diajari untuk pertimbangan-pertimbangan yang di atas kemampuan rasio. Jadi insyaallah itulah pelajaran yang dapat kita ambil bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas. Diumpamakan lautan sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah. Didatangkan lagi berikutnya, tidak cukup untuk menulis ilmu Allah. Sedangkan ilmu yang diberikan kepada kita sendiri, Khidir waktu ajarkan ke Musa alaihissalam, cuma kayak ini kalau dilelepin ke laut itu sudah segitu aja. Yang diajarkan oleh Allah kepada kita, wa ma utitu min ilmin illa wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Baik, kemudian lanjutannya, qul innama ana basyarun mithlukum, katakan hai Muhammad, hanyalah sesungguhnya aku adalah basyar, manusia seperti kamu. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi kok makan, minum dan seterusnya, ya karena Rasul basyar. Rasul itu manusia biasa. Bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepada. Jadi Rasul adalah basyar, manusia. Dari satu sisi ya manusia biasa, ya menikah dan seterusnya. Kan ada 3 rombongan datang ke tempat istri-istri Rasulullah SAW menanyakan tentang ibadah Rasul. Begitu dikasih tahu tentang ibadah Rasul, pada kaget. Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita itu, atau seberapa kita ini kalau dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu ada yang katakan saya mau qiyam sepanjang malam. Yang satu lagi saya akan siam setiap hari. Yang satu lagi katakan saya tidak akan menikah dengan perempuan. Kalau sekarang malah ngeri, nggak nikah sama perempuan, nikah sama laki. Lebih hancur lagi katakan. Baik, kemudian satu Rasulullah. Siapa tadi yang ngomong begini begitu? Ketahuilah, aku ini paling takwa di antara, paling takut terhadap Allah di antara. Tetapi aku asum wa uftir, aku puasa, aku juga berbuka. Karena Rasul bahasa manusia nggak kuat kalau tiap hari asum wa uftir, wa aku saya qiyam, saya sholat malam, saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikah dengan perempuan. Karena Rasul basyar, manusia. Kadang istri-istri cemburu. Aisyah kan cemburu. Waktu ya dari sisi bahasanya begitu. Kayak di hadis riwayat Ahmad, Nabi mau pamit keluar, Aisyah menolak. Ente kalau pamit pernah nggak istri menolak? Nah, cemburu. Apa kata Aisyah? Agorti Aisyah, engkau cemburu wahai Aisyah? Kaifa la agharu mithlak? Bagaimana saya tidak mencemburi orang seperti engkau? Awama'ahu syaitan, memang setanmu bersamamu, atau setanmu awaja'aki syaitanmu, setanmu datang. Awama'nya syaitan,
emang ada setan bersama dengan saya? Nah, wa ma'aka, dan bersamamu ya Rasul, iya, tapi Allah selamatkan aku, Allah tolong aku. Jadi ya kayak kita sebagai bahasa kadang ya perebut-perebutan sama istri ya, tapi Rasul suami yang terbaik. Suami juga suami terbaik. Punya istri yang muda belia juga tetap jadi suami yang terbaik. Punya istri yang sudah tua kayak Khadijah, kayak Saudah binti Zam'ah, juga suami terbaik. Lo ini jelek-jelekin Rasul kawin sama Aisyah masih muda. Ini saya tanya yang tua-tua nih, Pak Haji Madun, kira-kira ibunya dulu nikah umur berapa? Ibunya Pak Haji Madun masih muda. Iya, berapa ya? Sekitar 17 tahun. Masih penting 17. Ibu saya itu nikah umur 13. Nggak apa-apa, memang waktu itu biasa. Ya udah balik. Nggak ada yang ngomong begini begitu. 15 tahun punya anak kakak saya yang pertama. Nah, ada anaknya 10 jalan-jalan tuh. Paling cepat 2 tahun, 2, 3. Saya sama adik saya 5 tahun. Maka saya pernah nanya ibu-ibu, jalan-jalan tapi banyak bu anak. Apa kata ibu saya? Ya mulai zaman Jepang mulai zaman Jepang terus beranak, jadi banyak anaknya. Jadi itu biasa. Saya punya teman sekolah dulu waktu di SD, kelas 4 atau kelas 3. Tahu nangis, nggak berani diri. Zaman dulu kan belum ada pembalut. Nggak ada yang udah balik. Ingat kelas 3. Kelas 4 atau udah nggak masuk lagi, nikah. Nggak ada orang bilang biasa. Nah, bukan berarti saya tidak setuju dengan peraturan bahwa ini nikah. Maksudnya dulu biasa begitu, nggak ada orang yang celah. Ya memang sudah balik dan sudah bisa jadi seorang istri. Kenapa giliran Rasul di? Kalau yang ngejelek-jelekin orang kafir, namanya itu orang kafir. Biasa mulutnya rusak orang kafir. Nggak senang dengan Islam. Kadang-kadang yang muslim munafik ya, yang ngaku muslim kadang ikut-ikut menjadi rekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah di situ ada pelajaran, Rasul punya istri yang masih muda belia bisa Rasul. Punya istri yang tua juga bisa. Baik, kita lanjutkan. Di Rasul bahasa bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepada Tuhan yang manusia yang lain nggak punya, kecuali para Rasul, para Nabi, para Rasul. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya ilah kamu, sembahan kamu adalah ilahu wahid, sembahan yang satu. Jadi inti risalah atau misi para Rasul la ilaha illallah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa berharap bertemu dengan Tuhan, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia berbuat yang salih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Tuhan. Apa itu? Baik, yang pertama yang pengen bertemu dengan Tuhan, ya, bukankah semuanya pengen akan bertemu dengan Allah? Nah, maksudnya di sini adalah pengen mendapat anugerah dari Allah, yaitu ru'yatul bari subhanahu wa ta'ala, ru'yatul wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang-orang Mu'tazilah itu nggak percaya bahwa nanti di hari kiamat orang-orang mukmin bisa melihat Allah. Alasannya di Al-An'am yang la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Orang Syiah, saya itu terlalu rasional, sampai penjelasan Rasul nggak percaya. Gimana? Kalau Muslim nggak percaya dengan penjelasan Rasul, dengan berhak tafsirkan Quran itu pertama Allah sendiri. Yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah Rasul jelaskan, nggak ada hak bagi kita untuk tafsirkan yang lain. Nah itu yang benar. Jadi Mu'tazilah begitu. Sekarang Mu'tazilah model baru lebih banyak lagi. Jelas hadis yang ini terkait dengan nggak percaya. Baik, jadi padahal di kayak lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, buat orang-orang yang berbuat baik al husna, balasan yang lebih baik.
Wasiyadah, ada tambahannya. Apa tambahannya? Ru'yatu wajhillah subhanahu wa ta'ala. Nabi jelaskan, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Di dunia nggak bisa. Nabi Musa nggak bisa. Kita pengen melihat Allah, mendengar pembicara apa, firman apa, diajak bicara oleh Allah, pengen lebih lagi, ya pengen lihat wajah Allah. Allah katakan, lihat tuh gunung, kalau dia tetap berdiri tegak, aku akan tampakkan diri kepadanya. Kalau dia tetap berdiri kokoh, berarti kamu bisa lihat. Begitu ketika Allah tajalli, Allah menampakkan diri. Ketika Allah menampakkan diri pada gunung, ternyata hancur berkeping-keping. Lalu Nabi Musa sadar bahwa nggak bisa melihat Allah. Di akhirat bisa. Nah, di ayat ini juga banyak yang mengartikan itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, syaratnya berbuat yang saleh, kalau yang amalan saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan, yang jangan riya. Karena dikatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah syirik kecil, yaitu riya. Nabi juga kadang-kadang sebut asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Baik, sampai dengan ayat ini, insya Allah yang akan datang kita lanjutkan surah berikutnya, yaitu surah Maryam. Silakan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat yang tadi kita bahas atau lainnya, silakan. Ustaz, saya menanyakan nih ayat 105. Apakah orang-orang yang ahli bid'ah dan orang munafik itu amal mereka akan sia-sia terhadap Tuhannya dari kiamat? Munafik dan apa tadi? Orang ada ahli bid'ah. Iya betul. Sebab syarat diterimanya amal itu dua. Amal itu diterima, satu ikhlas. Akhlisu a'malakum lillah